Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu ayah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mari kita lanjutkan kajian kita Bidayatul Hidayah karangan Syekh Imam Al-Ghazali. Kemarin kita masih melanjutkan bab kajian tentang pasal berwudu. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa rukun wudu yang kita bahas yang kemarin adalah ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah, ya. Kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan dengan membasuh tangan. Sudah membasuh tangan belum? Sudah ya. Nah, kemarin terakhir membasuh tangan, mengusap kepala berarti, ya. Berarti kemarin kita terakhir lanjut pasal bab membasuh tangan. Saya ulangi sedikit yang mungkin tidak hadir kemarin atau baru hadir malam hari ini. Bahwa cara mencuci tangan kemarin ya saya sudah praktekkan kemarin, ya. Berdiri bahwa ada ini lamar mirfaqa ini, ya. Jadi dari ujung jari sampai ke siku. Jadi nyuci tangan itu bukan ke sini macam ini, tetapi ditadai airnya. Ini ajaibnya, Bu, kalau kita nyuci tangan macam ini, Bapak, ya. Waktu kita naik ke sini, banyu itu tidak nyampe ke sini. Berbeda kalau kita ke sini, dia berbalik ke dalam sini. Jadi waktu kita nyampe sini, air itu waktu di siku dia nyampak ke bawah langsung. Macam ini, ya. Dicuci sebanyak 3 kali. 3 kali hukumnya sunnah, 1 kali hukumnya wajib. Maka kemudian kita masuk ke rukun wudhu yang berikutnya, yaitu mengusap kepala. Kemudian usaplah kepalamu secara merata dengan kedua tanganmu yang telah kau basahi dengan air. Caranya yang paling utama ialah dengan menempelkan ujung jari tangan kanan dengan ujung jari tangan kiri, lalu letakkan pada kepala bagian depan dan jalankan ke arah belakang sampai tengkuk dan sekitarnya. Kemudian kau kembalikan ke bagian depan kepala lagi. Lakukan cara ini sebanyak 3 kali sebagaimana disunnahkan mengulangi 3 kali pada anggota wudhu yang lainnya, ya. Jadi cara nyuci kepala itu ujung jari kanan ini tempelkan dengan ujung jari kiri, ya, macam ini. Basahkan tangan ini. Alah, tidak pakai peci ni, dah apa jenguk aneh modonya dah lemak ini. Iya, kalau cak bujang aku ni kalau tak pakai peci ni, Bu, soalnya tak lama. Ini ujung jari tangan gabungkan macam ini, ya. Tadahkan air macam ini, naikkan di kepala. Boleh airnya dilepas, boleh. Kalau menurut mazhab Syafi'i dilepas boleh, dinaikkan boleh, ya. Naikkan semacam ini, dorong sampai ke tengkuk. Ya, ulangi sebanyak 3 kali. Naik ke sini, ya. Jangan digabung dengan nyuci kuping, karena menurut mazhab Syafi'i kuping tidak ada wajib hukumnya. Kuping termasuk bagian yang sunnah. Jadi naikkan ke belakang, dorong seperti ini sampai ke belakang tengkuk. Dan ingat saat menyapu kepala, jangan memaksakan air untuk sampai ke kulit-kulit kepala, tidak, ya. Cukup basahkan saja rambutnya sampai ke sini, itu sudah cukup. Indah mazhab Syafi'i, ya. Jadi tidak mesti harus nak dicocol sampai ke kulitnya, tidak perlu, ya. Lalu ketika membasuh kepala tadi, bacalah doa berikut ini, kata Syekh Imam Al-Ghazali. Allahumma ghazini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zillah arsika yawma la zilla illa zillu. Allahumma harim sa'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, selimutilah aku dengan rahmatmu dan limpahkanlah atas diriku berbagai berkahmu. Naungilah aku di bawah naungan arsimu di hari kiamat, yaitu saat tidak ada lagi naungan kecuali darimu. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku dari panasnya api neraka. Jadi kalau wong dingin itu memang kalau berwudu lama, Bu, Pak. Beda dengan kita sekarang. Kalau lama dulu juga lah dia berwudu. Ngapa? Karena setiap basuhan itu dia punya doa yang dia baca. Makanya salaf-salaf kita tuh bis baterai. Mereka kalau berdoa berwudu lama nih, bukannya ngelamun, bukan apa lama itu, karena mereka setiap gerakan itu punya doanya, punya bacaan.
Makanya orang tua kita zaman dulu mah kadang sampai ketua dah berkacamata, sampai ketua pendengarannya bagus. Ngapa? Karena setiap usapan di muka ada doanya, setiap kumur-kumur ada doanya, nyuci telinga ada doanya. Nah, jadi jauh memang berbeda dengan kita. Kita kalau berwuduk dah nyampe semenit. Selesai, apalagi dikejar-kejar orang lakukan Allah Akbar. Apa dia? Sampai lah wuduk ini. Ini kalian kalau jemaah ke masjid itu, kalau Allah sudah nak komat itu ngacar-ngacar jangan. Kalaupun kita terlambat masbuk, ya melok baik. Dan ingat perhatikan kalau masbuk Bapak Ibu. Masbuk itu tidak boleh nunggu. Contoh misalnya. Kita masuk ke masjid misalnya, posisi imam sudah sujud misalnya. Jangan nunggu dia tegak. Ini saya galak sering jenguk wong itu dia nunggu tegak dulu. Tunggunya. Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah tidak ada macam itu. Ketika kita masuk imam lagi sujud langsung baik. Allahu Akbar, langsung sujud. Pokoknya apa kondisi imam itu langsung meloi. Jadi kalau kita masuk masjid imam lagi sujud langsung takbir, sujud baik langsung. Kalau kita masuk posisi imam lagi rukuk, langsung melok rukuk. Allahu Akbar, langsung rukuk. Pokoknya apa posisi imam tu meloi. Imam sujud, melok sujud. Imam rukuk, melok rukuk. Imam lagi tahiyat, melok tahiyat. Kecuali imam salam, jangan melok salam. Yalah lambat nian kamu tu berarti. Kamu datang imam lah salam, ya tak? Apa kamu datang? Ya mana satang kita ni dia. Ini hilang, pahala pahami ni. Pada satang kemarin sana. Apa namanya lupa terus. Khadr. Make holder, satang tu lah keingat ini make holder, Kalau kita datang imam sudah salam, ya berarti memang kita lah telatnya, berarti. Dan ingat kalau kita dapat rukuk bersama imam, itu menurut Imam Mazhab termasuk dapat 1 rakaat. Jadi misalnya kita Allahu Akbar, imam rukuk, baca Bismillah walaupun tidak baca Fatihah, terhitung sudah 1 rakaat kita dapat itu. Kalau kita rukuk bersama imam posisinya, maka terhitung kita dapat hitungan salat, dapat 1 rakaat. Tapi kalau kita sudah rukuk imamlah sudah berdiri, nah berarti kita ketinggalan itu, tidak terhitung, Baik, selanjutnya kita masuk ke mengusap telinga. Ini adalah bagian yang sunnah, Karena menurut mazhab Syafi'i dan dalil dalam Al-Qur'an, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi yang wajib atau yang rukun wudu itu ada 4, teman. Kalau mulai dari niat sampai teratur ada 6, yang wajib dicuci itu ada 4. Nyuci muka, nyuci tangan, nyapu kepala, sama kaki. Luar dari itu hukumnya sunnah. Ada banyu, basuh. Kalau tak katik, embeklah yang 4 ini. Tapi kalau airnya banyak, basuh. Kecuali kami kemarin, Bu. Kami ke dusun peninggalan. Pak Haji Alim tanggal 19 kemarin ulang tahun. Saya sama Habib Mahdi diminta ngawani beliau ke dusun, ke kebun sama ke pabrik. Masya Allah, Bu. Aku nyingok kebun beliau itu terpikir lagi tak. Pak Haji Alim tanggal 19 September kemarin 83 tahun umur. Beliau lahir tanggal 19 September tahun 38. Jadi tahun 2021 83 tahun umur beliau. Tapi 80 saya diminta ceramah malah hari itu sama Pak Haji Alim di hari ulang tahun beliau kan kami yasinan keluarga besar pabrik Jadi saya ngomong ke Pak Haji Alim ini umurnya 83 tapi sebenarnya beliau ini 38. Karena apa? Semangat beliau ini ngalang-ngalai budak muda. Kamu lah Pak Haji Alim tuh berkacamata tidak. Ngomongnya lantang, kupingnya kedengeran. Umur 83 itu marah masih baca. Oh, kamu belum tahu Pak Haji Alim marah, jangan main kamu. Melanting, macam budak kecil ini ya, kena remat kalau rayunya main kamu. Iya, kalau Pak Haji Alim marah, tapi luar biasa beliau itu. Jadi saya ngomong sama beliau. Dia ngomong, Pak Haji ini umurnya 83, tapi pecah budak umur 38. Wah, ketawa dia. Ngapa itu? Karena aku dapat ilmu dari Abuya. Abi Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Fotonya nomor yang paling ujung. Yang jenggot berewak putih. Paling bocor itu. Abuya Abi Umar. Ana baru dapat ilmunya. Selama ini ana taunya Ashabul Kahfi,
Pemuda yang terkurung di dalam goa. Kita selama ini tahunya itu pemuda. Ternyata bukan pemuda yang benarnya. Ashabul Kahfi itu wong tua, tapi punya semangat muda dalam ibadah. Maka dihargai oleh Allah dengan sebutan pemuda. Jadi kalau ada wong muda, semangat ibadahnya tinggi, ya, itu namanya budak muda. Cak kita nak di Bikir ini ada juga. Namanya Atoto. Mana Atoto? Ada nggak Atoto? Hah? Atoto ada? Ada? Hah? Oh, ada Yasin anak. Itu budak pernah tinggal setiap acara Atoto. Umurnya kali 50 dah Atoto. 50 hari. Berapa umur Atoto? 56. No, 56 tahun, Bu. Tapi Masya Allah, kapan ada majelis di situ? Budak muda belum datang, dia lah nyokol duluan. Itu Atoto tuh semangatnya, memang semangat. Nah yang macam itu kata Allah bukan tua, muda. Nah Haji Mansur itu, wow, nah sama mau muda. Haji Mansur, berapa Haji Mansur? Umur 46 tahun. Ya? Tapi beliau ini semangatnya Masya Allah, Bu. Lalu anak ngomong, Ji, kita jam 6 pagi, setengah 6 sudah di sini. Ada kawan dia nih, kapan kita ngomong setengah 6, jam 8 dia datang. Win namanya, benar no. Win jam 6 kita datang, siap Ustaz. Kapan itu nggak belum datang, dah tinggal ke pergi, kapan setengah 7, baru potret yuk. Aduh aku telat, bukan telat kau tuh. Memang kau lambat ini itu. Nah beda kalau dengan Haji Mansur, ini uni mana uni, ada nih. Nah ini kusater nih kakek 3 hari, ada Ustaz Abdul Somad. Hari Senin Ustaz Puas datang, tapi bukan acara di Palembang. Ke Pagar Alam kami, Pagar Alam, Semendo, ya, daerah tebing. Nah, ini Haji Mansuran aja. Melok, ngawal, oke, minta maaf dulu nih 3 hari, berpisah dulu kamu tuh ya. Jadi 3 hari ke Haji Mansur melok, karena Rabu baru balik kami. Rabu balik, karena malam ada acara 40 hari perjalanan Puri. Anak Gubernur Sumatera Selatan yang meninggal di Gede Agung Kamis. Puas balik ke Palembang, ya jadi balik ke Palembang, balik ke Jakarta. Jadi Senin kakek Uas datang, habis acara pagi, besoknya saya berangkat langsung ke Pagar Alam dari Palembang. Kita akan rusuh, ada serah terima wakaf juga kita di daerah sebelum Segayam, ada tanah yang diwakafkan, di sana langsung tembak lahat Pagar Alam, besoknya Semendo, langsung malam, Rabu balik, mungkin ke Bayung, daerah Bayung. Balik lagi ke sini, lalu kemudian malam di Gede Agung. Kamis Ustaz Abdul Somad balik ke Palembang. Ini pagi diem. Kamis balik lagi beliau ke Jakarta. CCP sehari Bu. Beliau dan saya undang beliau ke sini, tapi beliau masih ada acara hari Ahad. Jadi beliau Senin pagi baru bisa terbang dari Jakarta ke Palembang. Tapi insya Allah kalau tidak ada halangan besok akan dihadiri oleh Ustaz Mansur Munsid Internasional, ya, muridnya Abu Ya Maliki. Ini kawan-kawan hadro datang, kami bingung ini cara Munsid Internasional nyanyi, ya. Nah, tadi ini masih interlokal, ya. Mana Munsid kamu sih kemarin datang? Oh itu sih kok lagi ya, menmik waktu pecah gitu. Itu Munsid interlokal kalau. Jadi ada Munsid Internasional besok. Kamu dengar suaranya, Bu. Saya berhari-hari mendengar dia kalau apa namanya bawa ke lagu lemahnya. Nah, besok insya Allah hari Fatir pagi ini rezekinya bagus ini. Ya kita hubungi kalau Yai Najib Sabtu ada acara, kalau tidak ada halangan beliau Sabtu malam langsung balik nak ngadiri acara di sini. Ana minta Korinya kita minta bangun Saharaya, Kori internasional. Boleh lah, memang rezeki beliau ini Masya Allah Bu. Jadi besok yang ngajinya bangun Saharaya, MC-nya Insya Allah Yai Najib, Munsidnya internasional, grup hadro kita minta langsung Asikul Mustafa, Asuhan Habib Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Jen bin Sahab. Jadi jatuh Ibu hari Ahad agak pagi datanglah dengar kedendangan qasidah, ya. Ibu-ibu di sebelah sini baik, tapi jangan dengar situ lanang, ya. Ibu saya siapkan nanti karpetnya di sini, lesehan di sini, apa namanya ini Winarno ketua panitianya ini, lagi diatur sama Winarno sama kawan-kawan laskar. Ya ustad-ustad di panggung di sini bapak kita buat di bawah tenda. Tadi tuh nak kecil-kecilan ya mas apa ini, cuman udah tahu lah lagi masang tenda ini. Ya. Jadi sudah apa boleh buat. Jadi hari Ahad saya ngundang Bu ya, bapak-bapak saya ngundang. Tidak saya ulangi lagi dan tidak dikasih undangan. Hari Ahad pagi sampai 11.30 jaturi kita selamatan
sunatan Ananda Ahmad Paki Ali. Ya, insyaallah mudah-mudahan menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Insyaallah mudah-mudahan Ananda Paki diberikan oleh Allah sebaik-baik kesehatan dan bisa tumbuh kembang menjadi anak yang soleh dan insyaallah dimudahkan oleh Allah dalam menghafalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya kakek habis tamat itu masuk pesantren juga ya. Insyaallah. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke pasal yang berikutnya, itu mengusap telinga. Ini termasuk dari sunnah wudu. Kemudian ambillah air dan usaplah kedua telingamu dari luar dan bagian dalam. Caranya adalah dengan memasukkan kedua jari telunjukmu ke dalam kedua lubang telinga dan meletakkan kedua ibu jarimu di bagian luarnya, lalu diputar semuanya dan diratakan. Perhatikan cara nyuci telinga. Letakkan jari telunjuk di lubang kuping. Jari telunjuk ini masukkan di lubang telinga seperti ini. Tangan dibasahi dulu. Masukkan di lubang telinga. Tik-tik. Ibu jari ini melingkar di bagian luar kuping, Bu. Macam ini. Sikot-sikot dulu ibu-ibu dulu ya. Ini masuk di dalam sini. Ini dibuang sini, diputar ke depan. Ini kan ada lubang. Nah, ini melok. Nah, ini muter. Nah, ini melok di putaran rongga telinga dan yang ini dorong keluar. Waktu ini muter, ini dorong, Bu. Macam ini, ya. Perhatikan yang lanang. Jari telunjuk ini cucukkan. Apa ini? Cucukkan itu apa namanya singgahnya? Ya. Iya, itulah singgahnya. Ya. Dimasukkan. Nah, dicucukkan pula. Dimasukkan ke telinga sebelah sini, ya. Nah, ini jempol ini taruh di bagian luar telinga. Waktu dia muter ini jalan, yang ibu jari ini dorong, Ustaz, macam ini. Ini serempaan dengan ini, Ustaz, macam ini. Ini dorong, ya. Nah, perhatikan itu. Jadi cara mengusap telinga. Ada bacaan doanya, ada. Nah, inilah hebatnya salaf-salaf kita dulu, ya. Ada doanya setiap masuk ke telinga pun ada doanya. Apa itu? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma asma'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang mendengar firman-Mu lalu mengikuti yang paling baik. Ya Allah, jadikanlah aku dapat mendengar panggilan juru panggil surga-Mu di surga bersama orang-orang yang baik. Ya, lalu kemudian usaplah lehermu dengan air sambil membaca doa. Allahumma fukka raqabati minal nari wa a'udzubika minas salasil wal a'lal. Ya Allah, bebaskanlah leherku dari belenggu neraka dan aku berlindung kepadamu dari rantai-rantai api neraka. Masya Allah. Itu doa-doa yang diajarkan ketika kita mencuci bagian-bagian di dalam anggota wudu. Adapun yang terakhir dari rukun wudu yang wajib dicuci adalah kaki. Kemudian basuhlah kedua kakimu beserta kedua mata kakinya. Perhatikan itu. Ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kedua kaki, ka'bain itu mata kaki. Jadi mata kaki itu menjadi bagian yang wajib dicuci. Ya. Jadi menjadi bagian yang wajib dicuci. Dahulukan yang kanan lalu yang kiri. Tinggikan basuhan air sampai tengah-tengah betis. Wajibnya sampai mata kaki. Tapi kata Imam Ghazali, tinggi ke kalau bisa sampai betis. Kenapa? Karena nanti di yaumul qiyamah, sebagaimana kamu jauh mencuci tangan, mencuci cucian kamu, batas itulah sinar bakal datang. Jadi kalau kita nyucinya cuma batas mata kaki, sinar itu datangnya dari mata kaki. Tapi kalau kita naikkan sampai betis, cahaya itu akan mulai dari betis. Nah, dari mana yang kamu cuci itu, itulah aliran sinar akan menerangi. Jadi kalau kamu nyuci batas betis, dari betis. Nah, ya. Dari dengkul. Nah, kalau mah itu singkat tuh Ustaz, dari pukang. Alang kesiru ini pula. Tempat wudu tadi di luar pula, tambahlah ada suara. Bukan sinar lagi, sinarnya ini tuh ya. Cukup cuci sampai betis, maka sinar itu akan datang mulai dari betis lu. Sela-sela jari, ya, jarinya di sela-sela. Itu jadi makanya yang paling baik, yang paling bagus berwudu itu ada kursinya. Ada tempat duduknya. Kalau yang muda-muda ini bisa ngangkat
kampo kaki macam ini. Tapi kalau yang tua-tua agak keberatan dia, bisa jadi nyampak kaki. Ya. Jadi cara mencuci itu mohon maaf, angkat kaki seperti ini. Ya. Nah, cucikan sampai betis sini. Ya. Taat sini. Nah, waktu di jari di sini di sela-sela. Di apa namanya? Jari kita ini didorong ke di sela-sela jari kaki kita macam ini. Ya. Makanya hati-hati ibu-ibu. Saya sering lihat ibu-ibu galak bercuci macam ini, be. Ya, ada. Bapak galak nyuci kaki kan, tak sah ini. Kenapa tak sah? Kalau kita nyuci macam ini, yang di bawah ini tidak ada kena tidak kena air. Selo-selo kaki tidak kena. Maka diangkat nian duduk. Makanya aku tadi yang paling bagus itu pakai kursi. Duduk dicuci nian, dinaikkan sampai sini, ya. Nah, diangkat. Makanya orang Islam itu kalau dia baik dan benar wuduknya, sebenarnya sehat. Kenapa? Karena wong bu, ya, nyuci tangan baik sudah sehat. Kita ni bukan tangan dicuci, rai sehari 5 kali. Belum ditambah salat sunat. Belum ditambah duha, belum ditambah tahajud. Apalagi ada wong-wong yang dia menjaga wuduknya. Wih, itu Masya Allah. Ya, seperti Bilal bin Rabah. 5.000 tahun sebelum surga dibuka, terompak kaki Bilal itu kedengeran di surga. Ngapa padilanya? Dia mampu menjaga wuduk. Berat bu, jaga wuduk ini bapak. Ngapa kau mau berat? Karena kapan kita berwuduk, belis ni masuk. Kita tidak nak kentut. Kapan berwuduk? Ya? Kita nak tidur, nak wuduk. Mulai. Cut. Iya, maksud aku tak beri dah namanya. Mengkerut-kerut suruh. Ya? Laju ke tidak. Bawut aja. Sudah, kapan kita tidak berwuduk? Tidak pula, tidak baik. Tapi kapan kita wuduk ke mulai? Jika kita salat, nahan kentut. Kemarin waktu kita ni setiap Senin malam Selasa ada pelajaran fikih bu. Pak, kamu bisa melo, ada link Zoom-nya. Ya, buka di IG di share. Di Instagram di share. Ya, ikuti Instagram Ustaz ya. Nah, itu setiap Senin malam Selasa kita ada kajian kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair. Kemarin ada jemaah nanya, Ustaz kalau nahan kentut mak mana salat? Makruh hukumnya. Ya, jadi kita salat Allahu Akbar. Nak kentut kita tahan. Tapi juga ingat walaupun berdepis batal. Ya ada yang mentu tu dikit. Ada kan enggak ada berperot itu pis. Ya. Kapan dia berdepis juga batal. Nak mentu sedikit, nak mentu banyak batal pokoknya. Ulang lagi ambil wuduk, salat lagi. Ngapa memang belis macam itu. Kapan kita mulai berwuduk, mulai nak kentut lah itu macam nak kentut lah, nak kencing lah. Tapi kalau kita tidak wuduk, tidak. Sama macam baca Quran. Kapan mulai itu baca Quran, ngantuk lah itu. Yasinul Quranil Hakim, innaka laminal mursalin, innama amruhu idza arada. Selesai gitu. Ngantuk, nganar. Tapi kalau buka WA, pernah tak kita ngantuk? 2 jam membuka WhatsApp. Oh, mata ni, beling ni. Tengok tahu-tahu. Banyak ni loh macam. Tahu-tahu dewek duduk di pojok. Apa buka HP tu? Ya, banyak stres main hari. Dan tak HP tu. Ya, bahaya ni memang. Tak kata kita ngantuk. Apa di HP? Tak kata belis tu. Ya, tapi kalau di muka Quran ada. Makanya kalau kemudian ke belis, buka Quran pakai HP. Jadi sangka belis main HP, tak ngantuk. Padahal kita baca Quran, terbudi dalam hati kita. Ya? Jangan dia lah, mudi ke kita baca pula mudi ke belis. Ya? Sangkanya kita buka HP, padahal buka Quran. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, demikian kajian kitab Hidayatul Hidayah bab wudu. Mohon apa yang ilmu didapatkan diperhatikan dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada hal-hal yang harus dijauhi ketika berwudu, Bu. Ada 7, ya. Jauhilah dalam wudu itu 7 hal. Catat, jangan lupa ini. 1, jangan mengibaskan tanganmu karena air akan berserakan. Jadi tidak boleh dicak ini ke waktu berwudu, ya. Tidak boleh dikibaskan. Yang kedua, jangan menampar wajah dan kepalamu dengan air. Maksudnya macam ini. Tidak boleh itu. Jadi naikkan secara perlahan. Jangan ditampokkan air itu ke muka kita. Yang ketiga, jangan berbicara saat berwudu. Ini sering ibu-ibu, bapak-bapak kalau berwudu ngobrol dengan kawan. Kemana kau arisan kemarin? Kau datang tak? Kau sudah bayar apa belum? Aku dah tahu juga. Itu tak boleh. Ada tak banyak macam itu?
Hati-hati ibu-ibu, tidak boleh hindari berbicara saat berwudu. Yang keempat, jangan menambah basuhan atau usapan lebih dari 3 kali. Jadi nyuci itu 1 kali hukumnya wajib, fardu, 2 atau 3 hukumnya sunnah. Lebih dari 3 tidak boleh. Kenapa? Karena akan boros terhadap air. Sementara Rasulullah SAW mengajari kita hemat, walaupun kamu berada di pucuk sungai. Sangkingnya itu, berwuduk di pucuk sungai, dah apalah kita banyak. Lagi disuruh Rasul hemat bab air. Termasuk bapak ibu kalau ke masjid, kalau kita buka keran itu ngocornya derasnya, buka dikit baik. Jangan thread dibuka. Ini kadang kan baju keran itu sudah ngocor, dia masih ngolong baju. Iya kan, galak kan? Banyu ini tadi ngocor, tak boleh itu. Dimarah sama Rasulullah. Ya. Jadi siaplah dulu kita berwudu, sudah siap baru. Kalau kerannya itu besar, buka separuh baik. Tidak mesti harus cos macam itu, tidak. Ya. Jadi kalau banyunya deras, cukup buka sedikit. Kenapa? Karena air ini harus hemat. Jadi Rasulullah SAW melarang kita boros dalam air. Jadi melebihkan cucian lebih dari 3 kali tidak diperbolehkan. Lalu yang kelima kata Imam Ghazali, jangan memperbanyak siraman air jika tidak perlu atau hanya sebab alasan waswas. Karena bagi para penderita waswas terdapat setan yang selalu mempermainkan mereka bernama Walhan. Nanti insya Allah ingat kalau anak lupa kita akan membahas anak iblis ini bu. Iblis ini punya 9 anak. Iblis itu punya anak namanya 9. Salah satunya sudah dibahas malam ini Walhan. Walhan ini anak iblis spesialisasi. Jadi iblis ini ada spesial juga. Ada kalau istilah dokter itu apa? Spesialis. Nah, Walhan ini spesialis ngoda wong sedang berwudu. Bapak Ibu sering tak kalau kita wudu? Sudah belum nyuci air tadi? Sudah. Ada kalau macam itu? Itu berarti Walhan sudah menggoda kalian. Nah, jangan sampai kamu ngenjuk nama anak kamu kayak salah nama. Iya benar, kayak sama nama anak kau siapa? Walhan. Belis berarti bapaknya. Makanya 9 nama anak belis ini ku jelaskan yan kakek siko-siko siapa? Catat Ingat kalau anak lupa di grup ingat hari Kamis itu ingat kala. Ustaz nak bahas 9 anak belis. Jadi kakek anak jelaskan siko-siko siapa namanya, tugasnya apa. Dan 9 nama ini jangan dijadikan nama anak kamu. Hati-hati. Kita ni banyak nunjuk nama anak-anak cak keren-keren. Siapa nama kamu? Ahmad Parun. Kamu tahu tak Pak Arun itu apa? Pak Arun itu tekus. Hati-hati mah. Diki, ada nama Diki. Diki itu ayam lanang. Dikun. Makanya kalau anak ibu namanya Diki, nak ngawas betino tulah kawin. Ya karena ayam lanang ini kapan dia nyari bebesnya betino. Tidak serius ini. Makanya nunjuk nama anak jangan masing-masing. Al-ismu doa. Nama itu doa. Baca ini Fakih ini Ahmad Fakih Ali. Fakih itu artinya ahli fikih. Ahmad itu terpuji. Ali itu punya derajat yang tinggi. Kudoakan dia ini jadi ahli fikih, punya derajat yang tinggi dan terpuji. Anak aku yang pertama Muhammad Fatir Abdurrahman Ali. Muhammad itu terpuji sama dengan Ahmad Kemudian Fatir itu dari surah Fatir artinya pencipta. Lalu kemudian Abdurrahman itu hamba yang maha pengasih. Ali punya derajat yang tinggi. Anak aku yang nomor 2 tuh Gaidah Zafira Ali. Gaidah Zafira Ali itu perempuan yang lemah lembut. Gaidah itu. Zafira itu yang penuh keberuntungan. Ali punya derajat yang tinggi. Nah, jadi anak aku tuh kudoakan jadi perempuan yang lemah lembut punya derajat yang tinggi. Nah, dia ini kalau lemah lembut ini tidak tahu. Kalau beruntung terus nasibnya. Lemah lembut ini agak keras dia yang betina ini. Iya, tapi mudah-mudahan dia agak bertambah umur, bertambah lembut insyaallah mudah-mudahan Jadi penting bu, jangan nama anak tuh ada galak ngejut nama anak ini singkatan dari nama orang tuanya. Sering aku galak acara akikah itu, Iya, nama orang tua tuh digabung kenyo, nama bapaknya misalnya dengan nama emaknya, dijadikannya nama anak. Tidak boleh macam itu. Ya boleh sih anak kamu sebenarnya, Tetapi artinya buat anak kamu. Misalnya nama anak Sari misalnya. Rupanya nama bapaknya Sari Poden, nama emaknya Rima. Disingkat Sari misalnya macam itu Sari Poden Rima misalnya. Iya benar kan Sari kan? Sari Poden Rima tak boleh.
Ada lagi yang kenalan, namanya siapa dek? Sri. Hai bagusnya, Sri apa dek kepanjangan? Serigala. Wih kan. Hati-hati ya. Pokoknya jangan main-main pasal namo ini. Ngapa? Karena namo ini Bapak Ibu doa di dalam Islam. Jadi aku nanti apa namaku Muhammad Ali. Muhammad itu terpuji, Ali itu punya derajat yang tinggi. Alhamdulillah Bu. Doa apa kabul. Aku ditinggikan derajatku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi berkah Bu. Cak Ustaz Abdul Somad itu nah. Abdul Somad itu apa? Somad itu apa artinya? Tempat bergantung. Allahu Somad. Ya. Jadi Abdul Somad itu tempat orang bergantung. Artinya banyak pennya. Banyak orang senang dengan dia. Benar. Terbukti. Ya. Sampai gadis 20 tahun pun senang dengan Ustaz Abdul Somad. Ini beliau yang baru ini. Ya. Ngapa? Karena menjadi tempat bergantung. Jadi hati-hati Pak. Ini sama Cak Ustaz Taufik cerita gitu. Menunjuk namanya Nur Safira Rahma Innova. Artinya pancaran cahaya cinta di atas mobil Innova. Masih nggak ada. Pokoknya carilah nama-nama yang baik dan bagus. Yang keenam, jangan berwudu dengan air yang panas karena sengatan sinar matahari. Yang ketujuh, jangan berwudu dengan air yang berwadah kuningan, emas atau perak. Jadi tidak boleh berwudu dengan air emas atau perak. Lebih baik emas atau peraknya dijual ke kalau ada wadahnya. Hati-hati Bu, jangan ke emas perak, drum karat lagi lantak ke kawan. Tiang kita lagi tetak wong depan itu, apalagi drum dari emas atau perak. Kalau ada, baiknya dijualkan saja. Itu ketujuh hal yang harus dijauhi di dalam berwudu. Insya Allah malam Jumat depan kalau sehat panjang umur, doakan saya kita sambung kajian tentang anak-anak belis. Tapi ingatkah aku Bu, akan galak perupo soalnya banyak gawi soalnya kan, banyak urusan. Jadi ingatkan kalau bisa di Kamis tolong di WA di grup, Ustaz jangan lupa membahas nama-nama anak belis. Nanti kita akan bahas 9 anak iblis berikut tugasnya. Jadi kamu tahu siapa yang goda-goda kita ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ada salam minta maaf, pada Allah minta ampun. Kita beri satu pertanyaan dari bapak-bapak dan satu pertanyaan dari ibu-ibu. Yang pengen bertanya silahkan. Bapak-bapak dulu, ada yang nak nanya? Ada tak? Bapak-bapak ada yang nanya? Oke, tidak ada. Ibu-ibu ada yang nanya? Belakang tidak ada? Oke, ada ya? Baik, kalau tidak ada kita bersalawat dengan bersedekah terbaik. Mudah-mudahan sedekah terbaik dari Bapak Ibu Allah ganti dengan sebaik-baik balasan. Ya Nabi, salam alaika.